dengarkan saya baik-baik. Kalau ginjal Anda bisa bicara hari ini, dia tidak akan mengeluh. Dia akan menjerit minta tolong. Bukan karena usia, bukan karena keturunan, tapi karena kesalahan kecil yang dilakukan hampir setiap hari dan ironisnya dianggap sepele oleh banyak orang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan ginjal Anda sebelum terlambat. Dan saya minta satu hal, jangan kemana-mana. Karena di akhir video ini, Anda akan sadar, mungkin tanpa sadar, Anda sedang menyakiti ginjal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Saya Dr. Kaifan. Di channel ini saya tidak bicara teori kosong. Saya bicara realita tubuh manusia. Apa yang benar-benar terjadi di dalam ginjal Anda, terutama di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Sebelum lanjut, silahkan klik like dan subscribe sekarang. Bukan untuk saya, tapi agar lebih banyak orang tua, saudara, dan pasangan Anda tidak terlambat menyelamatkan ginjalnya. Dan tuliskan di komentar, Anda dari kota mana dan usia berapa saat ini. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang menjaga kesehatannya hari ini. Sekarang, dengarkan bagian ini pelan-pelan. Ginjal tidak pernah langsung rusak parah. Ginjal itu sabar. Dia bekerja diam-diam, menyaring darah, membuang racun, mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan, bahkan membantu produksi hormon penting. Masalahnya satu, saat ginjal mulai lelah, dia tidak langsung memberi sinyal keras. Tidak seperti jantung yang berdebar, tidak seperti lambung yang perih. Ginjal rusak, tanpa suara. Banyak pasien saya datang dengan kalimat yang sama. Dok, saya merasa baik-baik saja. Dok, saya cuma gampang capek. Dok, pipi saya agak berubah, tapi saya kira biasa. Dan saat hasil lab keluar, kreatinin naik, ureum melonjak, laju filtrasi ginjal turun drastis. Barulah satu kalimat keluar dengan suara gemetar. Dok, kok bisa separah ini? Yang membuat ginjal rusak bukan satu kesalahan besar, tapi akumulasi kesalahan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Dan inilah yang jarang dijelaskan secara jujur. Banyak orang merusak ginjalnya sendiri sambil merasa sedang hidup sehat. Minum katanya sehat, makan katanya alami, minum obat katanya aman, menahan pipis katanya sebentar saja. Semua terdengar sepele sampai ginjal Anda menyerah. Sekarang, tarik nafas. Saya mau sampaikan kabar gembira. Ginjal adalah organ yang sangat pemaaf. Dalam banyak kasus, kerusakan bisa diperlambat, dihentikan, bahkan dibalik sebagian, asal kesalahannya dihentikan lebih awal. Masalahnya, banyak orang tidak tahu kesalahan apa yang sedang mereka lakukan. Dan disinilah video ini menjadi penting. Di selanjutnya nanti, saya akan mengurai solusi nyata, bukan saran umum seperti minum air yang cukup saja. Saya akan jelaskan apa yang harus dihentikan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan secara realistis di usia lanjut. Tapi sebelum itu, Anda harus tahu dulu kesalahannya. Izinkan saya bercerita. Seorang pria usia 58 tahun datang ke saya bukan karena sakit ginjal, tapi karena mudah lelah dan kaki sering bengkak sore hari. Beliau aktif, tidak merokok, jarang minum manis, merasa hidupnya cukup sehat. Saat saya tanya kebiasaan hariannya, jawabannya sederhana dan terdengar tidak berbahaya. Dan justru disitulah masalahnya. Beberapa kebiasaan kecil yang beliau lakukan setiap hari selama belasan tahun, tanpa sadar sedang membebani ginjalnya pelan-pelan. Hasil lab, ginjalnya sudah masuk tahap yang tidak bisa dianggap ringan lagi. Dan kalimat beliau yang paling saya ingat sampai hari ini adalah, Dok, kalau saya tahu dari dulu, saya pasti tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda,
Apakah Anda juga sedang melakukan kesalahan yang sama tanpa sadar? Tenang, di video ini saya akan membukanya satu persatu. Namun tidak sekarang. Di bagian 2, saya akan mulai membuka 10 kesalahan yang membuat ginjal menjerit minta tolong. Dan saya jamin, saat sampai di kesalahan nomor tertentu, Anda akan berkata pelan, "Ini saya banget." Saya ingin Anda membayangkan satu hal. Ginjal itu seperti dua orang pekerja tua yang harus menyaring 180 liter darah setiap hari, tanpa libur, tanpa cuti, tanpa mengeluh. Masalahnya, banyak orang justru menambah beban kerja ginjalnya sendiri tanpa sadar. Bukan dengan racun, bukan dengan narkoba, tapi dengan kebiasaan yang dianggap normal. Dan inilah yang membuat ginjal bukan hanya rusak, tapi kelelahan kronis. Ini penting. Ginjal tidak hancur karena satu kali salah makan. Ginjal rusak karena kesalahan yang diulang, dan diulang. Hari demi hari, tahun demi tahun. Dan ketika akhirnya ginjal mulai menunjukkan tanda, pipis berubah, badan mudah lelah, kaki bengkak, tekanan darah naik, saat itu kerusakan sudah berjalan cukup jauh. Kesalahan terbesar manusia hari ini adalah saya merasa baik-baik saja, berarti ginjal saya aman. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Karena secara medis, lebih dari 70% penderita penyakit ginjal kronis tidak merasa sakit di fase awal. Ginjal bisa kehilangan hingga 50% fungsinya, sementara Anda masih merasa normal. Dan disinilah banyak orang terlambat. Kembali ke pasien yang saya ceritakan tadi. Saat saya tanya, "Pak, pernahkah Bapak menahan pipis?" Beliau tertawa kecil. "Ah dok, cuma sebentar." Saat saya tanya, "Obat nyeri, jamu, atau suplemen?" Beliau menjawab jujur, "Sering dok, soalnya dijual bebas." Saat saya tanya, "Minum air putih cukup?" Jawabannya klasik, "Kalau ingat dok." Tidak ada satupun yang terdengar ekstrim. Tidak ada satupun yang terdengar berbahaya. Tapi digabungkan, dilakukan bertahun-tahun, hasilnya merusak ginjal secara perlahan tapi pasti. Saya ingin luruskan satu hal. Banyak orang merusak ginjalnya bukan karena bandel, tapi karena tidak pernah diberitahu dengan jujur. Yang sering disampaikan hanya minum air, jaga makan, olahraga. Tapi kesalahan spesifik yang menghancurkan ginjal jarang dibahas secara gamblang. Dan itulah alasan video ini dibuat. Sekarang kita sampai di bagian yang sangat penting. Saya tidak akan langsung memberi solusi, karena mengobati tanpa menghentikan kesalahan itu seperti mengisi air ke ember bocor. Maka dengarkan baik-baik. Di bawah ini adalah 10 kesalahan yang paling sering saya temukan pada pasien dengan ginjal bermasalah. Tidak harus semuanya Anda lakukan. Cukup 2 atau 3 saja. Jika dilakukan terus-menerus, ginjal Anda bisa menjerit minta tolong. Catatan penting. Di bagian ini, saya hanya membuka daftarnya. Penjelasan, solusi, dan cara memperbaikinya akan saya uraikan tuntas di bagian 3. Kesalahan 1. Menahan pipis berulang kali, terutama saat sudah ada rasa ingin buang air kecil. Kesalahan 2. Kurang minum air putih, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak dibiasakan. Kesalahan 3. Terlalu sering mengkonsumsi obat nyeri tanpa pengawasan dokter. Kesalahan 4. Percaya penuh pada jamu atau herbal tanpa tahu dampaknya pada ginjal. Kesalahan 5. Terlalu banyak konsumsi garam dengan dalih tidak terasa asin. Kesalahan 6. Minum manis dan minuman kemasan yang dianggap sekadar pelepas dahaga. Kesalahan 7. Tekanan darah tinggi yang dibiarkan tanpa kontrol serius. Kesalahan 8. Gula darah tinggi yang dianggap belum parah. Kesalahan 9, kurang tidur dan stres kronis yang memicu hormon perusak ginjal. Kesalahan 10, merasa sehat sehingga tidak pernah cek fungsi ginjal sama sekali. Sekarang, jujur pada diri sendiri. Dari 10 kesalahan ini,
Berapa yang pernah atau masih Anda lakukan? 1, 2, atau lebih? Tenang, belum terlambat. Saya akan membongkar setiap kesalahan ini dengan bahasa sederhana, penjelasan medis yang akurat, dan langkah realistis yang bisa dilakukan bahkan di usia 60-70 tahun. Dan kabar baiknya, banyak kerusakan bisa diperlambat secara signifikan jika Anda mulai dari sekarang. Dengarkan saya baik-baik. Ginjal bukan mesin rusak yang harus langsung diganti. Ginjal adalah organ hidup. Selama masih ada jaringan yang bekerja, selama kesalahan dihentikan, ginjal punya peluang untuk bertahan lebih lama dari yang Anda bayangkan. Masalahnya hanya satu, banyak orang ingin sembuh tapi tidak mau menghentikan penyebabnya. Maka di bagian ini saya akan bicara jujur. Pelan, masuk akal, dan bisa langsung Anda praktekkan. Menahan pipis bukan sekedar kebiasaan buruk. Secara medis, menahan pipis membuat tekanan di saluran kemih meningkat dan mendorong urin kembali ke ginjal. Akibatnya, risiko infeksi naik. Ginjal bekerja di bawah tekanan. Dalam jangka panjang, jaringan ginjal bisa rusak. Solusi profesional? Jangan menunggu penuh sekali. Jika sudah ada dorongan, segera ke toilet. Biasakan pipis tiap 3-4 jam, walau belum sangat ingin. Ini sederhana, tapi dampaknya besar. Ginjal menyaring racun dengan air. Tanpa cukup cairan, racun menjadi pekat, dan ginjal dipaksa bekerja lebih keras. Banyak lansia bilang, "Saya jarang haus, dok." Itu justru tanda mekanisme haus sudah menurun. Solusi realistis: jangan menunggu haus. Minum sedikit tapi sering, targetkan plus minus 1,5 sampai 2 liter sehari kecuali ada pembatasan dokter. Air bukan obat, tapi tanpa air, ginjal tidak bisa bertahan lama. Obat nyeri tertentu, golongan NSAID, jika sering dikonsumsi, bisa menyempitkan aliran darah ke ginjal. Ini bukan mitos, ini fakta medis. Masalahnya, karena dijual bebas, banyak orang merasa aman. Solusi aman: jangan minum obat nyeri lebih dari beberapa hari tanpa konsultasi. Jika nyeri sering kambuh, cari penyebabnya, bukan hanya ditutup obat. Diskusikan alternatif yang lebih ramah ginjal. Kesalahan 4. Jamu dan herbal tanpa kontrol. Saya tidak anti herbal, tapi saya anti kebutaan informasi. Beberapa herbal mengandung zat yang berat di saring ginjal, apalagi jika diminum rutin bertahun-tahun. Solusi bijak: jangan konsumsi herbal jangka panjang tanpa jeda. Hindari campuran tidak jelas. Jika ginjal sudah bermasalah, herbal harus lebih selektif. Alami tidak selalu berarti aman untuk ginjal. Kesalahan 5. Garam yang tidak terasa asin. Ini jebakan terbesar. Kerupuk, ikan asin, makanan kemasan, saus botolan. Tidak terasa asin, tapi natriumnya tinggi. Akibatnya, tekanan darah naik, ginjal rusak lebih cepat. Solusi nyata: kurangi makanan olahan, gunakan rempah bukan garam, biasakan lidah perlahan. Ginjal rusak bukan karena 1 sendok garam, tapi karena akumulasi harian. Kesalahan 6. Minum manis dan kemasan. Minuman manis bukan cuma soal gula darah. Gula berlebih, insulin terganggu, pembuluh darah rusak, ginjal kena dampaknya. Solusi: air putih tetap utama. Jika ingin rasa, infused water alami. Batasi minuman kemasan seminimal mungkin. Ginjal tidak dirancang menyaring gula cair berlebihan. Kesalahan 7. Darah tinggi yang dibiarkan. Hipertensi adalah pembuluh ginjal nomor 1. Tekanan tinggi sama dengan pembuluh darah ginjal terus dipukul dari dalam.
Solusi profesional. Cek tekanan rutin. Minum obat sesuai anjuran. Jangan berhenti obat hanya karena sudah enakan. Ginjal tidak kuat menghadapi tekanan terus-menerus. Kesalahan 8. Gula darah tinggi yang diremehkan. Gula tinggi merusak filter ginjal secara perlahan, dan kerusakan ini sering tidak terasa. Solusi: kontrol gula secara konsisten. Jangan tunggu komplikasi. Makan teratur, bukan ekstrim. Ginjal penderita diabetes rusak bukan tiba-tiba, tapi karena lalai bertahun-tahun. Kesalahan 9. Kurang tidur dan stres kronis. Kurang tidur meningkatkan hormon stres. Hormon ini menaikkan tekanan darah dan mempercepat kerusakan ginjal. Solusi manusiawi: tidur cukup, kurangi beban pikiran, jalan ringan, dzikir atau aktivitas menenangkan. Ginjal juga butuh ritme hidup yang tenang. Kesalahan 10. Tidak pernah cek ginjal. Ini yang paling berbahaya. Merasa sehat, tidak cek, tahu-tahu sudah parah. Solusinya, cek kreatinin, ureum, EGFR secara berkala, terutama usia di atas 50 tahun. Deteksi dini sama dengan pelukan lebih panjang. Secara medis, penyakit ginjal kronis sering tidak bergejala awal. Jika terdeteksi dini, progresi bisa diperlambat bertahun-tahun. Menghentikan kesalahan lebih efektif daripada sekedar minum obat. Ini bukan motivasi kosong, ini data klinis nyata. Sekarang Anda sudah tahu kesalahannya, dampaknya, cara menghentikannya. Tapi masih ada satu hal penting. Bagaimana menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari lansia tanpa stres? Bagaimana agar tidak setengah jalan? Itulah yang akan kita bahas di bagian 4, dengan pendekatan rutinitas sederhana, kisah nyata lanjutan, dan pola yang bisa ditiru. Sekarang saya ingin Anda memahami satu prinsip penting. Ginjal tidak butuh perubahan ekstrim. Ginjal butuh konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Banyak pasien gagal bukan karena tidak tahu ilmunya, tapi karena mencoba berubah terlalu banyak sekaligus, lalu menyerah. Maka di bagian ini, saya akan ajarkan cara hidup yang ramah lansia yang bisa dilakukan orang usia 50, 60, bahkan 70 tahun tanpa merasa tersiksa. Ini sering terjadi. Seseorang menonton video kesehatan, lalu berkata, "Mulai besok, saya harus berubah total." Hari pertama, semangat. Hari ketiga, capek. Hari ketujuh, kembali ke kebiasaan lama. Ginjal tidak butuh heroisme sesaat. Ginjal butuh kebiasaan yang masuk akal. Pola 1. Ritme air putih yang ramah lansia. Jangan bayangkan minum air itu harus banyak sekaligus. Justru untuk lansia, minum air sedikit tapi sering jauh lebih aman. Contoh pola sederhana. Bangun tidur, 1 gelas kecil. Pagi, 1 gelas. Siang, 1-2 gelas. Sore, 1 gelas. Malam, tidak terlalu dekat tidur, 1 gelas. Ini lebih aman daripada meneguk banyak sekaligus. Ginjal suka aliran stabil, bukan banjir sesaat. Pola 2. Makan ramah ginjal tanpa rasa tersiksa. Saya selalu bilang ke pasien, bukan apa yang Anda makan sekali-sekali, tapi apa yang Anda makan setiap hari. Tidak perlu mahal, tidak perlu diet aneh. Prinsipnya 3. Kurangi asin, kurangi olahan, perbanyak segar. Nasi tetap boleh, sayur tetap boleh, protein tetap perlu. Yang dihindari, makanan kemasan harian, saus berlebihan, dan kebiasaan asal praktis. Ginjal lebih takut kebiasaan daripada makanan sesekali. Pola 3. Obat, jamu, dan logika sehat. Ini penting. Jika Anda minum, obat nyeri, jamu, suplemen, tanyakan satu hal. Apakah ini saya minum untuk menutup gejala atau benar-benar memperbaiki masalah? Ginjal tidak pernah bohong. Semua yang masuk, dia yang menyaring. Aturan emas, jika diminum rutin,
Harus jelas manfaat dan risikonya. Saya ingin lanjutkan kisah pasien usia 58 tadi. Setelah kami diskusikan dengan tenang, saya tidak menyuruh beliau berubah drastis. Saya hanya bilang, "Pak, kita tidak kejar sembuh total. Kita kejar ginjal bertahan lebih lama." Beliau mulai dari tidak menahan pipis, minum air teratur, mengurangi obat nyeri, cek lab berkala. 6 bulan kemudian, angka lab tidak memburuk, dan itu sudah kemenangan besar, karena dalam penyakit ginjal, stabil itu prestasi. Secara klinis, banyak pasien ginjal tidak masuk cuci darah bukan karena ginjalnya sempurna, tapi karena kerusakan diperlambat dengan disiplin sederhana. Perubahan gaya hidup bisa memperlambat penurunan fungsi ginjal hingga bertahun-tahun. Ini bukan janji kosong, ini data yang kami lihat di praktek sehari-hari. Ini racun mental paling berbahaya. Banyak lansia berkata, "Ah dok, sudah tua." Saya selalu jawab, justru karena usia bertambah, setiap perbaikan kecil nilainya besar. Ginjal tidak menghitung usia, dia menghitung beban harian. Sekarang Anda sudah tahu kesalahan, solusi, dan cara menjalani tanpa stres. Tinggal satu hal terakhir. Bagaimana menjaga agar semua ini tidak berhenti di tengah jalan? Bagaimana menutup semuanya dengan sikap mental yang benar? Itulah penutup yang sangat penting.